Proses saya sudah sudah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Sahabat Kompas.com, usai heboh kasus penipuan yang menjerat influencer Indra Kents, kini publik beralih menyoroti kasus influencer Doni Salmanan. Doni dilaporkan oleh seorang warga berinisial RA ke Bareskrim Polri pada Kamis 3 Februari 2022. Laporan ini dilayangkan lantaran Doni diduga terlibat dalam judi online, penyebaran hoaks serta pencucian uang atau TPPU. Merespons laporan tersebut, polisi pun melakukan pemanggilan terhadap Doni Salmanan untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 8 Maret 2022. Di depan para awak media, Crazy Rich asal Bandung itu menyatakan siap mematuhi proses hukum. Untuk saat ini proses saya sudah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Penyidik Bareskrim Polri pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Doni Salmanan. Pemeriksaan dilakukan selama 13 jam dengan memberikan pertanyaan sebanyak 90 butir. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok trading binary option dalam aplikasi Quotex. Dalam kasus ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti akun YouTube, transfer rekening hingga sebuah ponsel milik Doni. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, saat ini Doni telah ditahan. Malam ini juga atau setelah ini, Saudara DS dilakukan penahanan. Tentu ada beberapa alasan mengapa yang bersangkutan nanti akan dilakukan penahanan, yaitu alasan subjektif dan objektif. Alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatan kembali, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dalam kasus ini, Doni Salmanan dijerat pasal berlapis, antara lain pasal 45 ayat 1, contoh pasal 28 ayat 1 UU ITE, dan pasal 378 KUHP. Selain itu, Doni juga dijerat dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Untuk pasal 45 ayat 1 UU ITE, Doni terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian untuk pasal 378 KUHP, Doni terancam penjara paling lama 4 tahun. Dan untuk Undang-Undang TPPU, ancaman penjara maksimal bisa sampai 20 tahun dengan disertai denda 10 miliar rupiah. Usai menetapkan Doni sebagai tersangka, hingga kini polisi masih terus melakukan pelacakan terkait aset yang dimiliki Doni. Polisi juga masih menelusuri aliran dana terkait kasus ini dan akan berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan penyitaan. Ini kan sedang dilakukan tracing aset, tracing aset oleh penyidik di cyber. Nanti perkembangannya akan kami sampaikan.
Kemudian karena kan masih prosesnya yang bersangkutan baru hari ini dilakukan penahanan, terhitung mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Nanti kami update lagi. Belum rampung kasus Kotex, Doni Salmanan disebut bakal dilaporkan kembali ke Barreskrim Polri. Kali ini, Doni akan dilaporkan terkait kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option pada aplikasi Olim Trade. Kuasa hukum terduga korban Vincentius Mendrova mengatakan, akibat promosi Doni Salmanan, kliennya mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Meski demikian, Vincentius mengaku masih akan berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Sebab saat ini sudah ada laporan polisi terkait kasus penipuan berkedok trading binary option Kotex. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.